halaman 54, kalam ke 324. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah ta'ala, orang-orang saleh. Arti saleh itu apa dulu? Arti saleh itu orang yang menunaikan hak kepada Allah dan menunaikan hak kepada hamba-hamba Allah, itu disebut dengan orang saleh. Artinya lawan Allah Ta'ala beres urusan hablum minallah, hablum minanas beres juga, urusan manusia beres. Tapi urusan Allah Ta'ala beres, penyembahyang, kewajiban dilaksanakan, berzakat, ya Allah haji, nang wajib sudah selesai. Tapi nang kuitan misalnya wani ya Allah, itu bukan saleh dah. Man makhluk ada selesai urusan. Atau lawan tetangga jahat, atau lawan kawan menyambati, nah itu kan saleh namanya. Walaupun orangnya ahli ibadah, penyembahyang, cuma lawan makhluk jahat, nah itu kan saleh. Atau misalnya wan makhluk baik, berarti wan kuitan bakti, cuman orangnya kada sembahyang, itu kan hak lawan Tuhan, orang kada ditunaikan, kada saleh. Jadi ada saleh itu ditunaikan hak kepada Allah lawan hamba-hamba Allah, selesai urusan. Orang-orang saleh pada zaman sekarang banyak menyendiri di rumah di sini. Banyak menyendiri di rumah, terutama yang sudah tuha. Yang sudah tuha, kita biasanya sudah tuha, jangan katuju lagi kawanan berremian. Karena para mati sebenarnya umur tuh kadang mahadang tuh halah kita nang anum nikin bisa juga mati kalau besok nih bisa juga umur handap. Oleh karena itu apa? Jangan tapi banyak begaul di sini. Ulangilah, orang-orang saleh pada zaman sekarang banyak menyendiri di rumah daripada bergaul dengan masyarakat banyak, kecuali nang fardu ain lah, nang fardu ain, nang fardu ain. Contohnya fardu ain apa? Sembahyang Jumat, fardu ain lah. Ya Allah. Adapun fardu kifayah, ada sebagian mereka bahkan gak ada keluar, ada aja nang gawi. Jadi misalnya kita ada melihat ulama, misalnya orang saleh, orang kipayahan sidin kada turun, jangan disalahkan, jangan disambati. Wah jangan itu tuan guru napang jar orang kipayah di guru mah kada turun jar. Asal ada yang mengerjakan berdua bertiga selesai kalau sudah. Naranya aja padu kipayah. Padu kipayah tuh biar bertiga berempat mengerjakan, yang lainnya sudah lepas sudah kewajiban. Maka kecuali kadidere yang mengerjakan, baru kita wajib mengerjakan kadidere lalu mengerjakan. Tapi mana ada mengerjakan, biar aja nang mengerjakan tuh, nang lainnya biar ada mengerjakan kata bapak. Nah jangan disambati daripada bergaul dengan masyarakat banyak. Nah apalagi umur sudah tuha deh. Ada ulun melihatlah di zaman ulun itu ada di Matapura. Naran sidin ini tuan guru Muhammad Yusran di Pasar Papan itu. Sidin itu termasuk murid kesayangan guru Padang. Sidin itu tuha bakhalwat aja, lawas bakhalwatnya kada keluar daripada rumah. Nang Sidin asalnya majar di rumah Sidin, pas sudah tutup sekali lagi majar Sidin bakhalwat sampai ke mati. Begana di kamar aja membaca ujar nang binatu tuh mengisahkan wiritannya seini, wiritannya nang menatu tuh tuan guru juga banyak nang dibaca Sidin nang waktu bakhalwat itu kada lagi keluar daripada rumah, di kamar aja. Nah itu orang-orang saleh tah kada lagi mau urusi dunia akhirat aja. Apalagi umur kita sudah 40 tahun ke atas, itu banyak yang baca salawat ya, baca wirid kan, baca ratib haddad, baca Quran, baca istighfar, macam-macam lagi. Jangan lagi ketujuan bararamian. Nah, walau sampai ujar guru sompol, ada di antara orang itu orang kematian di muka rumah jirannya, sidin kada keluar rumah,
Orang menyembeti, napa aja tuan guru napa di muka rumah kematian kada turun-turun aja. Nah, padahal ada jauh lawan mengerjakan sudah fardu kifayah. Tapi Bang Sidin jaga guru sompol di rumah menghatamkan Quran khataman dihadiahkan Sidin pahalanya kepada si mayit jiran tetangga Sidin. Lebih baik itu daripada menghadiri kematian duduk di pelatar merutit kepada dunia kan baca Yasin ada. Iyalah ketawaan kalakakan mayit di dalam rumah. Seharusnya itu kan menjadi nasihat bagi kita. Artinya kita kayak itu juga nih mati juga. Kapa bil mauti wa idhan. Cukuplah matinya seseorang itu menjadi nasihat bagi kita. Artinya kita kayak itu juga. Oleh karena itu jangan kita menyia-nyiakan waktu di dunia ini jangan kalak-kalak ketawaan. Beramal ibadah. Nah, Sidin walaupun di rumah nih, cuma orang menyembeti orang nggak paham. Cuma Sidin tadi di rumah membaca Quran khataman Sidin hadiahkan pahalanya kepada si orang yang kada tahunya orang dikira orang jahatnya pada Sidin baik benar. Nah, itu. Kenapa? Karena bila takumpuluan manusia, mun kita kada menyembeti orang, kita mendengar orang menyembeti orang gitu nah. Kita bawa kumpulan ini kadang-kadang tersambati ya kalau mun kita kada menyambati kita mendengar menagur ngalih ya kalau menagur asa sungkan menagur lebih baik bagana di rumah aja. Maksud bagana di rumah sinilah menjaga diri daripada maksiat, tapi mun bagana di rumah micik HP juga misalnya sama aja juga ya kalau sama aja juga gitu orangnya kada menjaga diri. Nah, walaupun orang menyembati Sidin kada peduli asal Allah Ta'ala ridho. Inya bila orang telah menyembati kejelekan kepada kita, asal kita tahu teorinya aja itu kita jadi untung dan kada sakit hati. Itu jar agim malah orang sering mendengarkan ceramah agim manajemen kalbu. Bila orang menyembati kejelekan kepada kita supaya kita tuh jadi untung dan kada jadi rugi, ada 4 teori yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena mengatakan kejelekan itu bukan kita, tapi orang lain. Kita bersyukur ya Allah. Jangan bila orang menyembati kita menyembati juga. Itu namanya kita mengikuti akhlak jahatnya itu. Cukup dia aja yang jahat, kita jangan. Bila orang tuh menyembati kita atau misalnya kurang menyampaikan pandiran orang itu kada baik kepada kita. Yang pertama, kita bersyukur. Alhamdulillah, udah mati ya Bang lah. Jangan disambat. Alhamdulillah, nang mengatakan kejelekan itu bukan diriku. Bersyukur apa kepada Allah. Ya raja orang menggibah, kita jangan itu. Kemudian yang kedua, jadikan itu pelajaran bagi kita. Ini apa-apa yang di sekitar kita nih Pak, itu jadi pelajaran bagi kita. Bila kita melihat orang berbuat yang jelek, berkata yang jelek, itu pelajaran bagi kita untuk kita tidak mengikuti akhlak yang jahatnya itu. Menjadi pelajaran bagi kita supaya kita kadang mengikuti akhlak jahatnya itu. Bila ada orang berbuat kebaikan, itu jadi pelajaran bagi kita supaya kita mengikuti akhlak yang baik itu. Itu sebenarnya di sekitar kita ini sebenarnya jadi pelajaran. Orang sini makan doraan, dukung tabrakan. Jadi pelajaran bagi kita. Aku kira aja manu santai-santai aja makan doraan, kita harus laju-laju. Kalau kena tabrakan juga, nah jadi pelajaran lah. Misalnya ada orang yang tangkap polisi, kenapa menyapu? Jadi pelajaran, aku udah menyapu nah, kita tangkap polisi. Nah jadi pelajaran. Banyak kayak lagi jadi pelajaran. Nah, misalnya ada orang misalnya untung, kenapa? Membaca salawat 1000 kali dia, diangkat jadi wali, bagusan. Jadi pelajaran aku turutin nah jadi pelajaran juga. Jadi apa-apa yang di sekitar kita itu jadi pelajaran bagi kita. Termasuk orang yang melakukan kejelekan, berkata jelek kepada kita, itu jadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak mengikuti akhlaknya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu sebagai sarana taubat bagi kita. Siapa tahu, ini kan biasanya kan
kita disambeti orang, biasanya hati kita tuh kesal, jengkel, sakit hati. Sakit hati itu adalah gara-gara dosa yang pernah kita lakukan. Kita tuh hati kita sakit itu gara-gara dosa. Orang yang kada berdosa tuh kada sakit hati lagi. Nah, lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Para aulia Allah itu diberikan kegembiraan dunia akhirat. Kenapa? Karena tidak ada dosa pada dirinya. Kita biasanya disambeti orang lah. Disambeti. Lalu kita sangkal, kesal, sakit hati, berarti kita ada dosa yang pernah kita lakukan. Lalu kita ingat, kita itu diingatkan Tuhan bahwasanya engkau itu punya dosa. Buktinya kamu punya dosa, engkau sakit hati, disambeti orang sakit hati, jengkel, kesal. Nah waktu itu kita baru teringat, oh aku ini banyak pembisi dosa. Lalu bertaubat kita kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu ada sarana untuk kita bertobat kepada Allah. Kemudian yang keempat, itu menjadi ladang pahala bagi kita. Bila kita melihat orang berkata jelek kepada kita, mendengar orang berkata jelek kepada kita, itu sebagai ladang pahala bagi kita. Kayak apa caranya? Orang berbuat jahat, termasuk berkata jelek itu kan berbuat jahat kepada kita. Supaya jadi pahala apa? Balaslah, kata Nabi, kejahatan itu dengan kebaikan. Saya orang nyebati kita, kirim wadai bingkas 10 biji. Kadalah jadi amal soleh, kadalah kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu akhlak mulia, jadi pahala bagi kita. Bukan orang menyambati lalu kita menghantam, kada. Bila orang menyambati lalu kita kada memberinya duit, kada. Balaslah kejahatan orang itu dengan kebaikan. Nah jadi itu ada 4 teori itu. Bila kita disambati orang, dijelek-jelekan orang, kada apa-apa. Kalau kita mengerjakan 4 itu, insya Allah plong, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Malah hati kita nih nyaman aja dah. Malah jadi pahala, gitu. Malah jadi ladang amal soleh. Nah gitu. Sebutin lagi nah. Salah satu ilmu kasih sayang ialah bisa-bisa membawa diri. Salah satu ilmu kasih sayang ialah bisa-bisa membawa diri. Maksudnya apa? Nah, salah satu ilmu kasih sayang ini pala maksudnya lah ilmu nang kada pacangan takalahi lawan orang. Ilmu nang kada pacangan apa? Punya masalah lawan orang, ialah bisa-bisa membawa diri. Maksud bisa-bisa membawa diri itu maksudnya dengan berakhlak mulia. Bila kita di mana saja begana kita memakai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, insya Allah kita itu aman aja hidup. Kasih sayang itu maksudnya kita kada pajangan takalahi lawan orang. Orang kada memuari seorang kada memuari orang. Nah, ulang lagi lah. Salah satu ilmu kasih sayang ialah bisa-bisa membawa diri. Maksud kasih sayang itu kada takalahi, kada tahuan lawan orang kampung. Malah orang kampung tuh sayang lawan kita. Kita sayang lawan inya. Napa? Anunya nang kita bawa di kampung itu bisa-bisa membawa diri. Maksud bisa-bisa membawa diri ini bukan menyesuaikan lah. Menyesuaikan orang kampung misalnya mabuk-mabukan, mabuk-mabukan menyesuaikan, kadang itu berakhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Kita begana di mana aja di ujung dunia di mana kan, asal kita membawa akhlak yang Rasulullah contohkan tuh, seolah kita kada tahuan lawan orang. Kita kada tamusuhan orang. Walaupun orang awal-awalnya memusuhi kita, tapi dengan kita membawa akhlak Rasulullah, insya Allah orang akan cinta kepada kita. Contoh tadi, orang menyambeti kita. Yang nomor 4 tadi apa? Balaslah kejahatan orang dengan kebaikan. Napa? Nang timbul cinta orang teman kita kada lagi muar. Itu akhlak Rasulullah. Ketika Rasulullah diludahi orang, sidin berjalan. Saya suatu saat kada lagi nang meludahi, dicari Nabi. Nang meludahi aku menang, saya garing. Nang meludahi ini orang kafir, disuruh orang Abu Jahal juga. Rasulullah ke rumah membawa secipir makanan.
tahu kurma apa kalau dibawa sidin ke orang itu, akhirnya dia sopan, akhirnya dia menyesal meludahi Rasulullah, malah dia masuk Islam dengan akhlak Rasulullah. Asalnya benci, akhirnya cinta karena akhlak Rasulullah itu. Nah kayak itu juga kita, di mana saja kita begana, hidup, merantau, bisa membawa diri. Maksud bisa membawa itu, akhlak Nabi dipakai di kampung itu, insya Allah kada tahu lawan orang. Walaupun misalnya orang mahwal seorang, akhirnya orang jadi cinta, jadi mendukung lawan kita. Mudah-mudahan kita sebaratan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم